ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Kali ini kita akan bahas mengenai kenapa sih minum obat anti nyeri kok bikin sakit perut? Penasaran? Ayo kita ulas. Untuk referensi yang aku pakai, biasanya aku pakai Pharmacotherapy Handbook edisi 9 tahun 2012, atau biasanya kita nyebutnya itu pakai Dipiro edisi 9 tahun 2012. Sebelum membahas lebih jauh dari nyeri, sebenarnya nyeri itu apa? Jadi, nyeri adalah perasaan dan pengalaman emosional yang tidak nyaman yang biasanya itu berkaitan dengan kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan tersebut. Nah, nyeri ini biasanya tuh bersifat subjektif. Maka dalam pemberian terapi pun perlu parameter-parameter untuk menentukan derajat nyeri tersebut. Biasanya tuh contohnya menggunakan FAS atau gambar emotikon. Lalu pasien diminta untuk memilih emotikon yang sesuai dengan nyeri yang dirasakan, atau pasien itu misalnya diminta untuk pilih range 1-10 nyeri yang sesuai yang ia rasakan. Misalnya karena ia benar-benar merasakan nyeri lalu dia tidak bisa melakukan apapun karena nyerinya mengganggu, maka ia pilih range antara 7-8. Maka nyeri tersebut tergolong dalam nyeri berat. Lalu, bagaimana sih mekanisme terjadinya nyeri? Nah, terjadinya nyeri itu berawal dari adanya kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan ini dia itu akan membebaskan kation hidrogen, asetilkolin, serotonin, histamin, atau pembentukan kinin, misalnya bradikinin atau prostaglandin. Nah, pembebasan ion hidrogen ini memberikan respon nyeri yang ringan, sedangkan kinin atau bradikinin ini akan memberikan respon nyeri yang berat. Nah, tadi itu kan setelah terjadinya kerusakan jaringan, tubuh kan merespon dengan mengeluarkan mediator nyeri tadi seperti ada bradikinin, prostaglandin. Nah, kali ini kita akan lebih bahas mengenai terjadinya prostaglandin. Nah, prostaglandin sendiri itu dihasilkan dari perubahan asam arakidonat oleh enzim COX1 atau COX2. Nah, sebenarnya asam arakidonat ini dia itu diubah menjadi dua macam, yaitu prostaglandin oleh enzim ini dan diubah menjadi leukotrin yang dia itu berkaitan dengan terjadinya inflamasi. Kalau prostaglandin sendiri itu nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada PGE, PGD, dan PGF. Dia itu akan berkaitan langsung dengan pengaturan ginjal, sistem pencernaan, brain, nausea, vascular tone, dan pain. Kemudian ada kelompok prostasiklin dan PGI2, di mana dia itu akan berkaitan langsung dengan endotelium dan CNS atau sistem saraf pusat. Kemudian ada tromboksan dan TXA2 yang dia itu berkaitan dengan agregasi platelet. Dan kita akan masuk mengenai treatment dari nyeri tersebut. Nah, tadi itu untuk penentuan jenis nyerinya itu ringan, sedang, atau berat itu bisa menggunakan parameter-parameter tadi itu ya, bisa menggunakan FAS atau dengan range nyeri 1-10, atau bisa menggunakan ekspresi wajah atau emotikon gitu. Karena obat-obat yang digunakan nanti itu berdasarkan tingkat nyeri yang dihasilkan. Nah, sebenarnya untuk pengobatan nyeri sendiri itu ada 2 macam, ada opiat sama non-opiat. Kalau opiat itu untuk biasanya digunakan untuk benar-benar nyeri yang udah berat banget gitu. Nah, ini ada algoritma dari penata laksanaan nyeri. Ini dari buku tadi itu, Dipiro edisi 9 tahun 2012. Ini penggolongan nyerinya itu berdasarkan range 1-10. Kalau misalnya 1-4 ini termasuk nyeri ringan, 5-7 nyeri
sedang, dan 8-10 itu dalam nyeri berat. Nah, untuk nyeri ringan biasanya itu diberikan acetaminophen atau NSAID. Acetaminophen itu biasanya kita dengarnya paracetamol itu. Kemudian untuk moderate biasanya menggunakan kombinasi opioid dan acetaminophen atau NSAID. Kalau benar-benar berat, nyeri berat itu biasanya menggunakan analgesik analgesik opioid. Nah, tadi kan kita kenapa sih kita tadi itu lebih banyak pada mediator nyeri prostaglandin? Karena topik bahas kali ini kan tadi kenapa sih kok minum obat nyeri kok bikin sakit perut? Nah, itu akan berkaitan langsung dengan penghambatan obat NSAID terhadap enzim COX. Untuk penanganan nyeri itu nggak cuma pakai obat acetaminophen, kalau misalnya kita sebutnya itu paracetamol, nggak cuma pakai NSAID. Ternyata ada beberapa golongan yang bisa digunakan untuk anti nyeri, yang tentunya itu nanti berdasarkan derajat keparahan nyerinya. Contohnya ada golongan salisilat, itu contoh obatnya ada aspirin, kolin, diflusinal, kemudian ada golongan acetaminophen, ada golongan asam antranilat seperti asam mefenamat, ada golongan asam indolasetik seperti etodolak, ada asam fenilasetik. Ini contoh golongan lain ada asam propionat seperti ibuprofen, ketoprofen, dan ada asam pirolasetik. Kemudian ada golongan COX-2 selektif. COX-2 selektif sama COX-2 non-selektif itu dia itu termasuk ke dalam golongan NSAID. Nah, tadi itu sebenarnya kerja NSAID itu dia itu mengeblok enzim pengubah asam arakidonik menjadi prostaglandin. Cuma masalahnya sebenarnya itu kan penyebab nyerinya itu disebabkan karena adanya terbentuknya prostaglandin oleh COX-2. Nah, COX-2 ini ya berkaitan dengan nyeri. Kalau misalnya dia selektif, dia akan menghambat COX-2, maka nyerinya itu akan berkurang. Tapi kalau misalnya dia itu akan berkaitan langsung menghambat kedua enzim tersebut, misalnya COX-1 dan COX-2, padahal yang berkaitan langsung dengan terjadinya nyeri kan COX-2, maka akan justru menimbulkan efek lain, misalnya nanti sakit perutnya itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini nih, akhirnya kita akan bahas mengenai itu tadi, penyebab terjadinya nyeri perut akibat penggunaan NSAID non-selektif. Nah, asam arakidonik ini kan tadi itu diubah oleh enzim COX-1 dan COX-2 yang dia itu bisa berubah menjadi prostaglandin yang menyebabkan nyeri. Nah, sebenarnya COX-1 sama COX-2 itu dia itu punya fungsi yang benar-benar berbeda. Nih ya, kalau COX-1 dia itu lebih pada fungsi fisiologi, yang dia itu sebagai homeostatis, misalnya dalam platelet, GI mukosa, terus ginjal, paru-paru. Sedangkan COX-2 dia itu akan berkaitan langsung dengan terjadinya inflamasi karena dia itu lebih banyak menghasilkan prostaglandin. Nah, COX-2 ini diinduksi oleh mitogen, terus faktor pertumbuhan, onkogen, karsinogen, dan sitogen. Prostaglandin ini tadi itu kan memacu terjadinya inflamasi neoplasia. Nah, inflamasi neoplasia ini dia itu akan menyebabkan terjadinya angiogenesis tumor, lalu menginduksi pertumbuhan sel tumor. Bisa dia menghambat apoptosis atau kematian sel. Kemudian ada juga menurunkan immunosurveillance. Jadi, kenapa sih kalau minum obat anti nyeri kok bikin sakit perut? Itu kemungkinan karena dia itu menggunakan NSAID yang dia itu
masuk dalam enzyme yang non-selektif. Karena enzyme yang non-selektif itu dia itu akan menghambat kedua enzim ini. Padahal enzim COX sendiri ini dia itu berfungsi dalam homeostasis, terutama pada mukosa pencernaan atau lambung. Makanya kalau misalnya dia dihambat, akhirnya kan tidak terjadi keseimbangan tuh. Akhirnya bisa terjadi iritasi dan menyebabkan nyeri pada perut. Sedangkan misalnya obat itu bersifat selektif, dia itu akan menghambat COX-2. Jadi yang dihambat itu cuma terjadinya inflamasi, sehingga proses homeostasis dalam tubuh itu tidak akan terhambat. Tadi itu kan dalam penghambatan terjadinya prostaglandin ada dua macam enzyme ya. Ada enzyme selektif sama non-selektif. Tadi itu kalau enzyme selektif itu dia itu akan menghambat COX-2 yang dia itu berkaitan langsung dengan pembentukan prostaglandin, yang berkaitan langsung dengan inflamasi, berkaitan langsung dengan nyeri. Kalau misalnya dia non-selektif, dia itu akan menghambat kedua enzim COX-1 dan COX-2, di mana padahal COX-1 itu berkaitan langsung dengan homeostasis, terutama pada keseimbangan mukosa GI atau gastrointestinal. Makanya kalau misalnya kita minum obat anti nyeri, kok malah bikin sakit perut atau nyeri perut? Nah, kemungkinan itu karena penggunaan enzyme yang non-selektif, yang dimana dia itu menghambat kedua kerja enzim tersebut, terutama enzim COX-1 yang berkaitan langsung dengan homeostasis GI mukosa. Nah, untuk pasien yang dia itu mempunyai riwayat GI atau sistem pencernaan ada yang masalah terganggu, itu disarankan sekali menggunakan enzyme yang selektif. Namun kalau pasien nggak punya riwayat itu, ya nggak masalah pakai yang non-selektif. Oke, akhirnya pembahasan kali ini selesai. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan buat teman-teman. Kenapa sih obat nyeri kok bikin sakit perut gitu ya. Jangan lupa feedback konstruktifnya ya. Kalau misalnya ada saran konten selanjutnya juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya pembahasan kali ini selesai. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada saran konten selanjutnya, jangan lupa disampaikan. Jangan lupa komentar atau feedback konstruktifnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.